rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih kalau berbicara bahwa di 5 aspek kehidupan spiritual itu adalah nomor satu ya. Sehingga bahwa ketika spiritual itu sudah terbentuk maka empat aspek yang lainnya akan terbentuk rekan-rekan sekalian. Jadi ketika seseorang mempunyai spiritual maka dia akan mempunyai ilmu, dia juga akan bersosialisasi, dia juga akan mempunyai finansial, dan dia juga akan terbentuk kesehatan di dalam hidupnya. Nah, perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian bahwa spiritual question ya. Jadi satu kecerdasan spiritual inilah yang akan menghantarkan kita kepada 5 aspek kehidupan atau pancawarna kehidupan. Berbicara spiritual adalah berbicara keyakinan. Keyakinan pada sebuah tujuan dan ya keyakinan pada arahan ataupun pedoman. Nah, rekan-rekan sekalian ya, keyakinan itu selalu akan terwujud ketika seseorang itu mempunyai sebuah niat yang kuat. Balik lagi kepada niat awal. Yang mengganggu pada niat kita adalah pikiran-pikiran pada diri kita. Ingat rekan-rekan sekalian, pikiran itu bisa membuat orang sehat dan bisa membuat orang sakit. Pikiran itu juga akan membuat orang kuat ataupun orang tersesat. Nah, perlu dipahami oleh kita sekalian bahwa pikiran itu alat bukan penentu. Manusia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan pikirannya. Gunakan pikiranmu untuk tujuan yang jitu ya. Lakukan arahan ilmu supaya cepat sampai pada yang dituju. Jadi, pikiran itu rekan-rekan sekalian adalah alat bukan penentu. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa, itu sebetulnya bukan penentu Anda bahwa Anda tidak bisa. Tapi ketika Anda bisa mengarahkan pikiran Anda pada bahwa Anda akan bisa, Anda akan diarahkan, Anda akan memperoleh sebuah pedoman, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktunya. Maka dari situlah pikiran kita akan menjadi sebuah vibrasi dan frekuensi. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, setiap orang mempunyai energi. Dan energi tersebut akan tergerak pada apa yang sering dia pikirkannya. Hati-hati dengan pikiran kita karena pikiran kita adalah alat kita. Ketika alat kita itu kita pakai untuk sesuatu yang jitu, sesuatu yang menentu, maka kita akan sampai pada arah yang dituju. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena alat itulah yang akan membuat kita itu kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, kuat ataupun tersesat. Dari pikiran yang menentu itulah kita akan bertemu dengan sebuah keyakinan. Oke ya. Kesulitan itu bukan akibat dari sebuah permasalahan, tapi kesulitan itu sebagai akibat dari keraguan. Karena keraguanlah akan ada sebuah kesulitan, dari kesulitanlah akan ada sebuah keluhan, dari keluhanlah akan ada sebuah kemiskinan. Hati-hati rekan-rekan sekalian, miskin ada polanya, kaya juga ada polanya. Jadi yang menyebabkan kita itu miskin, apakah itu miskin secara kepunyaan ataupun miskin secara keilmuan adalah sebuah keraguan. Karena keraguan itu akan menghadapkan kepada kita pada sebuah kesulitan, dari kesulitan akan ada sebuah keluhan, dari keluhan itulah akan ada sebuah kenyataan pada sebuah kemiskinan. Oke, berarti tidak ada jalan lain dan tidak ada kata yang bukan rekan-rekan sekalian selain daripada kita menumbuhkan keyakinan, membuat keyakinan dan membiasakan keyakinan. Karena itulah yang akan menghantarkan pada sebuah kenyataan dan keyakinan itulah adalah poros dari sebuah keberhasilan. Oke, keyakinan adalah poros dari keberhasilan. Sekali lagi, tidak ada kata lain selain daripada yakini tujuan dan yakini arahan. Itu solusi yang disebut wira loka. Rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu disehatkan, selalu dikuatkan, selalu diberkahkan, dan selalu dimampukan untuk
impian dan cita-cita rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam.